Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Fadiah. Saya dari Prodi PGSD semester 5. Kali ini saya akan membahas 4 materi mengenai manajemen kelas. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian manajemen kelas. Materi yang kedua tentang pengertian pendekatan manajemen kelas. Materi yang ketiga tentang tujuan pendekatan manajemen kelas. Dan materi yang keempat mengenai jenis-jenis pendekatan kelas. Kita akan bahas satu-satu ya. Kita simak video berikut. Yang pertama, pengertian manajemen kelas. Manajemen kelas adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan kegiatan pembelajaran guru dengan segenap penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Penciptaan kelas yang nyaman merupakan kajian dari manajemen kelas, sebab manajemen kelas merupakan serangkaian perilaku guru dalam upayanya menciptakan dan memelihara kondisi kelas yang memungkinkan peserta didik untuk belajar dengan baik. Keefektifan manajemen kelas sangat tergantung kepada bagaimana guru memahami berbagai aspek pelaksanaannya. Selanjutnya, inovasi dalam bidang pendidikan terus dilaksanakan guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam bidang pendidikan. Inovasi dalam bidang pendidikan tersebut seperti kurikulum, metode mengajar, media pembelajaran, administrasi pendidikan, dan strategi pembelajaran. Apabila guru mengajar tanpa menyiapkan satuan pelajaran, tanpa menggunakan media, tanpa adanya variasi metode dan keadaan kelas yang tenang, tanpa aktivitas para siswa mengerjakan tugas atau melakukan kegiatan belajar demi tercapainya tujuan belajar, bukanlah kelas yang baik, dan itu perlu dihindari. Perlu adanya perubahan tuntutan kondisi atau ketertiban kelas agar proses belajar lebih berkualitas. Maka seorang guru perlu mengetahui manajemen kelas dalam proses pembelajaran. Setiap proses pembelajaran dengan metode, media, dan pendekatan tertentu menuntut suasana kelas tertentu juga. Selanjutnya adalah poin kedua, pengertian pendekatan manajemen kelas. Pendekatan yang dilakukan oleh seorang guru dalam manajemen kelas akan sangat dipengaruhi oleh pandangan guru tersebut terhadap tingkah laku siswa dan situasi kelas pada waktu seorang siswa melakukan penyimpangan. Keharmonisan hubungan guru dan siswa, tingginya kerjasama di antara siswa tersimpul dalam bentuk interaksi. Lahirnya interaksi yang optimal bergantung dari pendekatan yang guru lakukan dalam rangka pengelolaan kelas. Pendekatan yang dipilih guru senantiasa diselaraskan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Pendekatan pada dasarnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu pendekatan manajerial dan pendekatan psikologikal. Tetapi dalam makalah ini yang dibahas hanya pendekatan dalam kelompok manajerial. Selanjutnya, poin ketiga, tujuan manajemen kelas. Tujuan pengelolaan kelas pada hakikatnya telah terkandung dalam tujuan pendidikan. Secara umum, tujuan pengelolaan kelas adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Fasilitas yang disediakan itu memungkinkan siswa belajar dan bekerja. Terciptanya suasana sosial yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional, dan sikap serta apresiasi pada siswa. Selanjutnya, tujuan manajemen kelas. Tujuan manajemen kelas menurut Wijaya dan Rusyan adalah sebagai berikut. 1. Agar pengajaran dapat dilakukan secara maksimal, sehingga tujuan pengajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. 2. Untuk memberi kemudahan dalam usaha memantau kemajuan siswa dalam pelajarannya. Dengan manajemen kelas, guru mudah untuk melihat dan mengamati setiap kemajuan atau perkembangan yang dicapai siswa, terutama siswa yang tergolong lamban. 3.
untuk memberikan kemudahan dalam mengangkat masalah-masalah penting untuk dibicarakan di kelas demi perbaikan pengajaran pada masa mendatang. Sedangkan menurut Mudasir, tujuan manajemen kelas atau pengelolaan kelas adalah sebagai berikut. 1. Mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar. 2. Menghilangkan berbagai hambatan belajar yang dapat menghalangi terwujudnya kegiatan belajar. 3. Menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa di kelas. 4. Membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya, serta sifat individual. Selanjutnya, poin keempat, jenis-jenis pendekatan manajemen kelas. Terdapat 5 poin. 1. Pendekatan otoriter atau kekuasaan. 2. Pendekatan intimidasi atau ancaman. 3. Pendekatan permisif. 4. Pendekatan resep atau buku masak. 5. Pendekatan instruksional. Selanjutnya kita akan bahas poin pertama terlebih dahulu, yaitu pendekatan otoriter atau kekuasaan. Pendekatan otoriter adalah pendekatan yang menempatkan guru dalam peranan menciptakan dan memelihara ketertiban di kelas dengan menggunakan strategi pengendalian. Guru otoriter bertindak untuk kepentingan siswa dengan menerapkan disiplin yang tegas. Bila timbul masalah-masalah yang merusak ketertiban atau kedisiplinan kelas, maka perlu adanya pendekatan dengan 1. Perintah dan larangan. Baik perintah maupun larangan dapat diterapkan atas dasar generalisasi masalah-masalah pengelolaan kelas tertentu. Seorang guru dalam melaksanakan perintah dan larangan bersikap reaktif, namun jangkauannya hanya terbatas pada masalah-masalah yang timbul sewaktu-waktu saja. Selanjutnya, penekanan dan penguasaan. Penekanan dan penguasaan ini banyak mementingkan pada diri guru, banyak memerintah, menyuruh, bahkan memarahi. Bila dalam menghadapi masalah pengelolaan kelas menggunakan pendekatan penguasaan dan penekanan, maka memungkinkan siswa untuk diam dan tertib karena takut dan tertekan hatinya. Meskipun demikian, pendekatan ini kurang tepat karena kurang toleransi dan kurang bijaksana. Selanjutnya, penghukuman dan pengancaman. Penghukuman muncul dalam berbagai bentuk tingkah laku, antara lain penghukuman dengan kekerasan, dengan larangan, bahkan pengusiran, memaksa siswa untuk meminta maaf kepada orang lain di hadapan siswa lain, memaksa dengan tuntutan tersebut ataupun dengan ancaman-ancaman lain. Pendekatan semacam ini termasuk penanganan yang kurang tepat karena sifat otoriter kurang manusiawi. Selanjutnya, poin kedua mengenai pendekatan intimidasi atau ancaman. Pendekatan intimidasi bermaksud untuk mengontrol tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran. Namun perbedaannya, pendekatan ini dilakukan dengan cara memberikan ancaman kepada peserta didik, misalnya melarang ejekan, sindiran, dan memaksa. Pendekatan ini dilakukan ketika kondisi kelas benar-benar sudah tidak dapat dikendalikan. Jika seorang guru masih mampu memecahkan masalah dengan pendekatan lain, maka pendekatan ini dapat ditangguhkan. Pendekatan ini harus dilakukan dalam taraf kewajaran. Jika berlebihan, dimungkinkan bahwa peserta didik akan lebih bersikap represif dan melukai perasaan peserta didik. Poin yang ketiga adalah pendekatan permisif. Pengelolaan pendekatan permisif di sini diartikan sebagai suatu proses untuk membantu siswa agar merasa bebas untuk mengerjakan sesuatu kapan saja dan di mana saja. Peranan guru adalah untuk meningkatkan kebebasan siswa. Campur tangan guru hendaknya seminimal mungkin dan guru hendaknya juga berperan sebagai pendorong untuk mengembangkan potensi siswa secara penuh. Peranan pendekatan ini bertentangan langsung dengan pendekatan intimidasi. Esensi pendekatan terletak pada peran guru memaksimalkan kebebasan peserta didik, membantu peserta didik merasa bebas melakukan apa yang mereka mau. Pendekatan permisif sedikit penganjurnya.
Pendekatan ini kurang menyadari bahwa sekolah dan kelas adalah sistem sosial yang memiliki peranata-peranata sosial. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa pendekatan permisif dalam bentuknya yang murni tidak produktif diterapkan dalam situasi atau lingkungan sekolah dan kelas. Para peserta didik sebaiknya memperoleh kesempatan secara psikologi memikul resiko yang aman, mengatur kegiatan sekolah sesuai cakupannya, mengembangkan kemampuan memimpin diri sendiri dan tanggung jawab sendiri. Selanjutnya, poin 4 mengenai resep atau buku masak. Pendekatan buku masak adalah pendekatan berbentuk rekomendasi berisi daftar hal yang harus dilakukan atau yang tidak harus dilakukan oleh seorang guru apabila menghadapi berbagai tipe masalah manajemen kelas tanpa banyak berpikir lagi. Pendekatan resep ini dilakukan dengan memberi satu daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus dan apa yang tidak boleh dikerjakan oleh guru dalam mereaksi semua masalah atau situasi yang terjadi di kelas. Dalam daftar itu digambarkan tahap demi tahap apa yang harus dikerjakan oleh guru. Peranan guru hanyalah mengikuti petunjuk seperti yang tertulis dalam resep. Poin yang kelima adalah pendekatan instruksional. Pendekatan instruksional adalah pendekatan yang mendasar kepada pendirian bahwa pengajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan cermat akan mencegah timbulnya sebagian besar manajerial kelas. Pendekatan ini berpendapat bahwa manajerial yang efektif adalah hasil perencanaan pengajaran yang bermutu. Dengan demikian, peranan guru adalah merencanakan dengan teliti pelajaran yang baik dan kegiatan belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan setiap peserta didik. Oleh karena itu, para pengembang instruksional menyarankan guru dalam mengembangkan strategi manajemen kelas memperhatikan hal-hal berikut, yaitu menyampaikan kurikulum dan pembelajaran yang menarik. 2. Menerapkan kegiatan yang efektif. 3. Menyediakan daftar kegiatan rutin kelas. 4. Memberikan pengarahan yang jelas. 5. Menggunakan dorongan yang bermakna. 6. Memberikan bantuan mengatasi rintangan. 7. Merencanakan perubahan lingkungan. Dan 8. Mengatur kembali struktur situasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.